Welcome back to Cerita Jenita. I'm sure every one of us have interesting stories to tell in this life. Kayak stories about hope, about love, stories about success, about failures, stories about surprises in life, or maybe some unimaginable things in life. Nah, sekarang udah ada nih bersama gue, seseorang yang gue rasa kehidupannya tuh penuh surprises and unimaginable things in life gitu. So without further ado, langsung aja kita kenalan sama Silvanus Alvin. Yeay! Vin, thank you banget udah bersedia hadir dan sudah bersedia menerima kerandoman gue. Karena guys, ini pertama kali kita ketemu. Pertama kali ketemu, kaget juga di kontak. Overall, thank you for having me gitu ya. Maksudnya it is my pleasure juga to be able interviewed by the popular host such as you. Yeah, asik. Amin ya jadi popular host. Nah, menurut gua nih guys, kalau kalian baca Alkitab, asik, kok tiba-tiba dalam banget ya. Gila, aura-aura ketuhanan. Auranya iya sih. Jadi kalau lo perhatiin emang di channel gue tuh berbaginya soal live talk, sama soal kayak kesaksian yang kita bisa bagiin ke teman-teman gitu. Makanya ada lu di sini. Asik. Oke. Ya jadi misalnya kalau teman-teman sempat baca satu verse nih di Alkitab yang isinya apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, yang nggak pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Menurut gue ini adalah amin. Asik. Sosok yang sangat terpampang nyata gitu loh. Beneran dari yang sempat nganek kelas, bener ya, Vin? Bener. Nggak apa, I'm proud of it. Iya, itu part of your journey lah ya. Pernah nganek kelas, terus sempat banyak dapat cap-capan yang aneh juga pas dulu. Negative labeling sampai sekarang dia sempat pergi buat S2 ke Inggris, itu dibayarin. Plus sekarang dia kerja di salah satu universitas ternama di Indonesia. Luar biasa. Ya, first of all itu again it is not my strength gitu ya. It's due to the God Himself gitu. Jadi kalau dibilang itu karena gue nggak, benar sama sekali nggak. Bahkan even gue nggak tahu bisa how could I end up like this gitu kan. Ya jadi kalau dibilang banyak ups and down. Yes, it is, but that's my story gitu, that's my journey. And kalau gue disuruh bilang mau ngulang jadi hidupnya orang lain, gue bilang enggak, I'm gonna choose me gitu kan. All over again. Luar biasa. Vin, ceritanya kan banyak banget nih. Kita mulai dari awal dulu kali ya, enakan. Biar ceritanya bertahap gitu nih. Benar. Oke, lu nggak pernah naik kelas. Waktu itu kapan lu nggak pernah naik kelasnya? Junior high school, jadi pas SMP kelas 1 itu gua benar kayak masa transisi. Ya ketika orang tua gua itu kan dulu waktu SD dari kelas 1 sampai 6 tuh selalu nuntun gue ketika belajar. Nah, jadi suatu ketika junior high school dimulai, gue bilang ke orang tua gue, terutama bokap gue gitu, kayaknya Alvin udah bisa belajar sendiri. Asik, sombong udah kecil aja. Leher langsung naik sosok belajar, bisa belajar sendiri bisa gitu kan. Nah, ya udah, abis itu gue coba belajar sendiri, tapi di tengah kesibukan gue, pada saat itu gue jadi atlet renang juga. Yang latihannya 9 kali dalam seminggu, jadi hari cuma 7 tapi gue latihan 9 kali karena ada satu hari gue 2 kali latihan di pagi subuh sama di sore hari. Akhirnya gue keteteran karena di sekolah gue cuma taunya, terutama di Selasa dan Kamis gue cuma taunya bengong, ngeliatin guru dan tidur karena gue udah kecapean banget. Long story short, pada akhirnya gue nggak naik kelas karena gue nggak bisa ngikutin pelajaran gitu. Ya di situ bener-bener gue yang tadi yang sempat lu mention negative labeling gitu itu terjadi di dalam hidup gua. A failed person, madesu, pada satu zamannya madesu, masa depan suram gitu. Kemudian juga apa ya, ditambah gua anak pertama gitu, firstborn son dari dua keluarga gua. Cucu pertama laki-laki. Juga benar. Wah, jadi itu kalau kingdom lu yang megang throne nih ya. Iya benar, jadi kayak ya udah royal prince gitu, tiba-tiba ini royal prince-nya kok kayak bodoh gitu ya. Apalagi kan pada saat itu yang benar-benar kayak pelajaran sekolah tuh kayak segalanya gitu. Pasti kayak mungkin baru ke expose kali ya. SMP tuh udah ada IPA IPS belum ya dulu? Gue lupa. Belum itu di SMA. Di SMA. Okay. Jadi itu kalau kayak emak-emak ngomong, kalau rumpinya emak-emak zaman dulu kan,
gimana anak lu gitu kan, pasti selalu iya pasti ngebanggain, anak gue pintar nilainya 90-80, tapi nyokap gue mungkin ketika rumpi nggak bisa dibanggain dari gue gitu kan. Ya itu juga kayak put me down again gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu, cuma ya puji Tuhannya bokap gua nyemangatin gua, karena bokap gua itu adalah orang yang gua the one that I'm look up to gitu kan. Gua pengen bikin dia bangga gitu. Nah, dia bilang, udah kamu, papi nggak bakal pindahin kamu ke sekolah lain. Papi bisa, dan banyak sekolah yang bisa langsung transfer kredit istilah gitu ya. Jadi langsung naik kelas gitu. Cuma papi nggak mau, papi mau kamu belajar dari kesalahan kamu, bangkit sendiri gitu. Namanya cowok harus bisa bangkitnya, dia bilang gitu. Ya udah, gue terima rasa malu gue dan gue ngulang kelas 1 SMP lagi. Wow. Tapi menurut gue kelas 1 SMP itu tuh emang susah sih. Karena gue inget banget pas gue masuk 1 SMP dulu. Lu tuh dulu sekolah mana ya? IPK Sunter. Oh, IPK lagi emang sekolah susah kayaknya. Dulu gue inget banget pas gue masuk. Gue di Gendi dulu, terus gue inget banget pas gue pindah Gendi, gue juga dulu di Tarki, terus pas SMP gue baru pindah, itu tuh banyak yang nggak naik kelas juga, jadi kayak emang yang tadi kayak kita obrolin, maksudnya SD kan pelajarannya masih gitu-gitu aja, mungkin SMP tuh lumayan kaget kan, kayak sekolahnya langsung lama, gitu kan. Tapi abis itu lu lanjutin jadi atlet apa gimana? Enggak, udah bokap gue juga udah bilang udah stop dulu, fokus on your study gitu. Kalau jadi atlet, terutama atlet renang, you don't have any future ahead gitu ya. Karena berbeda, kayak atlet bulu tangkis mungkin sekali menang 2M gitu kan. Kalau atlet renang menang ya udah gitu. Gue pernah dulu sih. Kalau dulu gue sekali tanding menang, kan kita cuma kayak pertandingan 50 meter, adu cepat 50 atau 100 meter, udah menang itu sekali. Kalau juara satu dulu 300.000 sih, tapi itu tahun pas SD kan? Pas SD kelas 6, gue tahun berapa tuh ya? Berarti 2001 ya? 2001. Kalau gue nggak salah itu 2001 atau 2002. Umur 10 ya berarti? 10 atau 11 ya. Gue jujur gue lupa nih. Tapi gue denger lu kan masih main basket. Iya. SMP, nah itu. SMA. Jadi memang awalnya setelah renang nggak ada, gue tentu mencari olahraga lainnya. Gue emang suka sport, walaupun sekarang gue agak chubby ya gitu. Memang awal basket tuh karena gue suka sama cewek tertentu dan cewek ini suka pemain basket gitu, sukanya Abbas. Ya without further ado gitu kan, ya udah gue mau perkenalkan diri gue Abbas kok gitu. Asik. Jadi udah, tapi pada akhirnya gue falling in love-nya not with her but with the basketball gitu. Jadi I love basketball gitu kan. Wow, oke. Tapi sempat denger juga nih katanya dulu awal-awal lu main basket juga kan gak tiba-tiba jago ya? Iya. Dia tuh katanya dijulukin ini, guys, cadangan abadi. Iya. Terus gimana tuh dari apakah lu tetap jadi cadangan terus atau ada gimana? Ada sih, ada peningkatan. Jadi memang udah anak gak naik kelas gitu kan. Ya mungkin dulu guru mikirnya kalau anak ini nggak disupport gitu, nggak didukung secara moral gitu, ditolak, nggak jadi main basket. Karena gue yang mengajukan diri, ini aneh banget memang sih, dulu gue entah mikir apa gitu. Nama guru olahraga gue tuh Pak Robert. Gue bilang, Pak Robert, saya dimasukin dong tim basket gitu. Bisa, nanti saya latihan Pak gitu, bisa. Ya udah gitu. Ya mungkin dalam pemikiran gue pada sekarang ya, dulu gue nggak mikir apa-apa. Dulu kalau sekarang gue mikir, kayak tuh guru tuh baik. Dia nggak pengen, dia mau mendukung gue secara moral support gitu, ya udah dimasukin. Memang gue nggak main gitu, tapi itu memotivasi gue untuk bisa latihan. Tapi yang benar-benar memotivasi gue tuh karena gini, waktu itu IPK Tomang Competition, jadi jagoannya di SMP gue waktu itu namanya Samuel Acuan gitu. Dia tuh salah pakai celana, jadi celananya berbeda lah gitu. Dia disuruh keluar sama wasit. Pelatih basket gue, Pak Robert itu bilang, Alvin masuk. Pas gue masuk, tiba-tiba baru 30 detik lari lah. Nggak nyampe 30 detik, bola itu out. Gue ditarik keluar lagi. Gue bilang, kenapa? Baru masuk? Iya, jadi cuma buat gantiin si Samuel ini ganti celana yang bener. Dan menurut gue tuh kayak, di situ bener-bener baru kayak gue, oke, gue bisa kok, gue nggak kalah sama dia, sama-sama makan nasi kan, gitu ceritanya. Tapi after that, ini ya, jadi ikut kejuaraan-kejuaraan lain pas lu beranjak dewasa ya? Gue baru ngerasain buah dari latihan gue itu ketika gue ditanding di klub setelah SMA itu.
tanding di klub gue pernah menang, tapi itu pun juga tidak signifikan. Gue malah ketika gue kuliah, gue coba ngelatih sekolah gue sendiri, bantu-bantu lah. Di situ gue sama teman gue ada salah satu teman gue. Di situ gue baru bener-bener ngerasa buahnya itu, oh ternyata Tuhan itu kayaknya mau pakai gue itu bukan untuk menang. Takutnya gue sombong gitu. Gue bantu teman-teman junior gue untuk bisa menang. Jadi kalau gue nggak salah dulu tuh IPK Sunter hampir paceklik. Iya paceklik juara basket itu hampir lebih dari 1 dekade. Wow. Di SMA-nya ya, 1 dekade nggak juara, nggak pernah menang. Kemenangan pertama itu gue inget di SMA Ketapang. Emang sih cupnya nggak terlalu besar, tapi Pak itu juara, kita finalis, juara 2 lah gitu. Peringkat 2, karena juara cuma 1 menurut gue. Peringkat 2, itu pun udah bener-bener kayak anak-anak seneng banget. Nah, itu sejak itu bener-bener baru, oh pernah. Dan itu pas under lu yang membantu latihan tersebut. Bantu latihan lah ya. gitu. Jadi luar gue, biasa. karena iya sih gue paham mungkin, ini bener banget yang kata-kata Jack Ma gitu, gue jadi teringat. Belajar itu bukan dari cerita suksesnya orang, tapi belajar itu dari kesalahan-kesalahan atau kegagalan orang itu. Ya gue ceritain semua kegagalan gue. Gue pernah mental gue buruk, nembak gak ada yang masuk. Ya lu jangan seperti itu. Nah jadi gue kasih tau yang salah kegagalan gue ceritain ke mereka. Oh dan kayaknya mereka yang menyerap kegagalan gue, mengubahnya jadi kesuksesan. Seru-seru. Terus fast forward sedikit nih. Iya. Kan lu, yang gue tahu lu jadi wartawan di sebuah media yang luar biasa nih ya, media sosial yang luar biasa. Itu lu emang pengen jadi reporter kah? Atau gimana tuh? Sebenarnya gue nggak ada ide sama sekali untuk jadi reporter di awalnya. Tapi karena gue kuliah waktu itu S1 gue jurnalistik di Multimedia Nusantara University di Garing Serpong. Pada saat itu dosen-dosen gue banyak kan praktisi wartawan. Gue pikir wah keren juga ya. Dan gue yang suka olahraga, gue pikir gue mau jadi wartawan olahraga. Karena gue kebayang gue bisa liput NBA gitu kan. Berarti nonton NBA gratis gitu, free of charge. Tapi ya gue kerja juga gitu. Nah ya udah akhirnya gue coba mau jadi wartawan pada saat itu. Dan kebetulan dari UMN, kampus gue itu memberikan jalur, kayak kerja libur gitulah. Nah, gue di kompas.com, coba tuh jadi wartawan olahraga. Terus? Nah, gue ngeliput Liga 1, Liga 2? Waktu itu gue ngeliput golf. Oh, golf. Karena gue disuruh coba untuk semua cabang. Supaya belajar juga sih, gitu. Gue seneng juga. Terus ngeliput basket. Nah, kalau basket gue udah katam banget, gitu kan. Karena gue main basket juga. Sampai akhirnya gue minta, gue request ke editor gue sampai inget nama editor gue, Aloysius Gonzaga Anggi Ebo. Bang, saya mau ngelipet basket aja karena saya ngerti, yang lain saya nggak ngerti. Dulu saya tenis juga, bola juga, gue nggak bisa, bingung gue gitu. Bukannya nggak bisa ini ya, tapi bingung, takut salah memberitakan. Tapi lu di ini dong, di pair up sama yang senior dong, kan baru anak magang kan? Oh enggak, dulu dilepas. Hah? Yang di Kompas itu lu dilepas? Di Kompas itu kan dilepas, karena kata dia lebih baik learning by experience gitu kata dia. Wow. Loh, kalau news yang lu kasih salah gimana dong? Disuruh ulang. Ya dia makanya. Udah tahu lah sebenarnya. Dia tahu, cuma dia minta gue untuk belajar lagi. Oh seru-seru, terus. Nah, gitu. Dan yang menarik adalah ketika gue liput yang olahraga sepeda itu. Nah, jadi ada salah satu merek, mungkin nggak perlu disebut, salah satu merek itu ngadain konferensi pers di Hotel Atlet Senayan Century. Gue merasa ada gelagat-gelagat aneh ketika orang ini tahu, ketika public relations itu tahu gue dari Kompas, gitu. Kok siapa sih yang nggak tahu Kompas, salah satu media terbesar di Indonesia gitu kan? Yep. Nah, ketika gue makan, dia tanya, udah makan belum? Udah dapet siaran persnya atau belum? Gitu. Kayak gue di anak emaskan banget. Ketika gue mau pulang, mau balik ke kantor gue untuk nulis beritanya, gue sempat mau ke toilet dulu. Di toilet, ini orang berdiri di samping gue. Ini serius ya. Ini bukan hoax atau bukan berita ngarang gue. Gue di urinoir, dia di kiri gue. Dia seorang pria PR gitu, pakai jas rapi gitu. Cuman diem aja gitu. Terus kayak pas gue nengok dong. Dia senyum, gitu. Apakah ini, gitu kan, gue, kenapa nih? Mas, udah dapat ininya belum? Dia ngasih gue amplop. Sebagai anak yang culun dan polos pada saat itu, gue pegang. Apa ya gue pegang? Wah, itu pertama kali gue dimarahin sama editor gue. Ternyata itu adalah amplop berisi uang. Uangnya dulu, gue lupa sih, 250.000 atau 500.000. Terus baru gue dibentak tuh. Lu mau integritas lu dibeli sama uang sekitar itulah ratusan ribu gitu. Oh gitu ya. Wah udah tuh, gue takut tuh. Gue balikin ke sekretaris redaksi. Ada prosedurnya. Gue balikin, ya udah. Di situ gue belajar nggak mau terima amplop.
Sampai gua masuk tuh Liputan 6. Tapi itu Iya. ini nggak sih norma yang biasa? Gue nggak tahu sih. Soalnya beberapa tuh ada yang emang gantiin uang transport kita, bilangnya sih gitu ya. Iya, bilangnya uang transport. Tapi semuanya dapet gitu, bukan orang-orang Benar. tertentu. Jadi gue ngerasa kayak, oh mungkin emang begini gitu ya. Oh iya, jadi karena gue belajar dari Gaya Kompas ya. Gaya Kompas itu dia menolak semua bentuk hadiah apapun itu. Oke. Dulu ada kasus yang orang ini tahu informasi lebih dahulu, kemudian dia masukin main saham, dia dipecat. Jadi sampai sedetail itu. Karena menurut pemahaman orang Kompas di media Kompas itu, kita harus menjaga integritas. Nggak boleh mengatasnamakan kepentingan pribadi. Gitu, nggak boleh. Nah, di Liputan 6 gue coba pegang itu. Mungkin yang menariknya adalah selama hampir 1,5 tahun gue di Liputan 6 di awal, gue pure hanya mengandalkan gaji gue 2,5 juta. Dan gue menolak sama sekali amplop. Gue sebutnya amplop atau jale, bahasa itu jale ya. Kejadian yang ketika gue di Kompas itu sempat terulang. Pada saat itu, gue di salah satu acara partai. Oh ya, ketika di Liputan 6 gue lebih banyak meliput politik. Di acara partai, salah satu partai dengan basis agama tertentu, gue udah mau pulang, mau balik gitu, mau ke arah parkiran motor gue diikutin. Dia sampai lari ngejar gue, ngasih amplop itu. Mas, ini uang transportnya. Gue nolak. Sampai wartawan lain ngeliat gue. Langsung pada saat itu gue dibecandain lah, dicibir gitu. Wah, sok suci lu gitu-gitu. Nah, kemudian momen 2014, Jokowi Ahok jadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Nah, kemudian Jokowi maju jadi capres, Ahok jadi PLT gubernur. Nah, pada saat itu Ahok bikin sebuah gebrakan pasukan oranye yang gajinya itu 3,2 juta plus HP yang bisa foto. Foto sampahnya di mana kan, upload. Bener banget. Jakarta Smart gitu ya? Iya, apa bukan? Iya bener. Terus? Yang bisa langsung ke grupnya yang ada Ahoknya juga. Nah, pada saat itu gaji gua seorang sarjana S1 itu 3,2 juga. 3,4. Jadi gua hanya di atas, mohon maaf ya, bukannya gue percaya pasukan oranye itu adalah garda terdepan kita. Cuma pada satu pemikiran gue yang masih muda, gila gue sarjana cuma di atas 200.000 dari orang yang bersihin sampah. Buat apa gue kuliah mahal-mahal, pikir gitu kan. Di situ gue konslet, istilahnya kayak putus norma-norma gue, idealisme yang gue pegang, kayak udah copot. Orang nawarin gue amplop, gue ambil. Ya ini gue cerita aja apa adanya, gue juga bukan manusia yang suci. Pada satu ketika musim pilpres, ada salah satu partai baru dengan kekuatan finansial yang besar karena pemiliknya konglomerat gitu. Dia nawarin 1 hari, bayangin ya, 1 hari dia nawarin siaran pers itu bisa 10. Jadi ketika gue bikin siaran persnya, gue masuk di media gue, itu dapat dikonversi di uang. 1 itu 300.000. Itu pun gue yakin sudah dipotong oleh orang-orang tertentu. Oh, oke. Artinya kalau gue naikin semua, gue cukup di rumah, nggak perlu ngeliput, gue udah punya 10 berita. Dan gue dibayar 3 juta. Itu sudah hampir segede gaji gue saat itu. Wah, gila banget. Pokoknya asal berita naik lah ya. Asal berita naik, 3 juta. Untungnya gue nggak kemaruk juga. Tapi gue lakuin, itu salahnya gue. Gue lakuin itu salah. Gue ambil 2 atau 3 gitu. I see. Dan ada hal-hal yang lain lah, pokoknya cuma diajak ngobrol sama politisi di salah satu hotel di salah satu hotel mewah gitu. Cuma diajak ngobrol, dicurhat, istri saya banyak, anak saya jadi ada 11 gitu-gitu. Dikasih uang 500.000 cuma nemenin dia ngobrol. Wow. Sejam gitu. Tapi gue rasa nemenin ngobrol dan dikasih uang ya udah lah ya. Menurut gue sih nggak salah. Ya itu, tapi mungkin kalau balik ke orang masing-masing lah ya. Kadang manusia tuh suka cari pembenaran, tapi Tuhan itu yang balikin kita ke the righteous path gitu loh. Jadi terus? ketika gue suka ambil uang amplop gitu, ada teguran sekali. Gue ke gereja, gue rajin ke gereja, tapi gue kayak orang munafik gitu. Karena uang persembahan yang gue berikan sebenarnya kadang-kadang persembahan yang dari itu. Bener, ini gue nggak bohong. Gue nggak bohong. Ini cerita fakta. Jadi kayaknya ya Tuhan tidak nggak berkenan. God doesn't favor or not approve my
persembahannya gitu kan, my tithe gitu. Ya udah, akhirnya ketika gue masuk ke gereja, itu gue disundul. Gue nggak bohong, gue jadi mau parkir, baru mau parkir nih masuk yang ambil parkir, karcis parkir, ditabrak gue sama mobil, ditabrak kegeser gitu. Nah, itu sekali. Kemudian gue sering tabrakan lah, bukan tabrakan ya. Kalau tabrakan kayak gue nabrak juga gitu. Ini gue selalu ditabrak. Oke. Gue masuk gereja ditabrak 2 kali, kemudian gue lagi pulang dari kantor gue ditabrak lagi, gue lagi baru lewatin polisi tiba-tiba ban gue pecah, meledak gitu kan. Jadi kayaknya God doesn't approve nih. Jadi kayak gue harus ngubah cara gue gitu. Ya udah, gue coba nggak ambil hal-hal begituan. Dan ternyata, nah Tuhan buka jalan lagi. Vin, nih makanya lu coba untuk di jalur yang tepat nih gue kasih. Nah itu cikal bakalnya kenapa gue bisa masuk, gue bisa deket, bukan deket yang gimana sih, tapi bisa punya hubungan yang baik dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, pernah berhubungan gitu, dan sampai akhirnya gue ditawarin untuk kuliah, dapat rekomendasi beasiswa untuk kuliah S2. Kurang begitu. Oke. Oh, jadi pas lu jadi wartawan nggak semudah itu ya buat jadi wartawan istana? Enggak, itu Berapa itu tahun proses. sih misalnya kalau yang kayak gue gitu, misalnya kayak gue punya cita-cita banget nih buat jadi wartawan istana, ketemu Pak Jokowi gitu. Terus misalnya dari semua media itu tuh ada step-stepnya kah atau lu bisa langsung lompat sih? Kayaknya ngerti nih walaupun nggak punya background lama gitu. Itu dikasih nggak sih, apa semuanya harus ada birokrasi tersendiri? Iya sih, itu nggak diberikan, you have to earn it gitu. Ini memang ya Tuhan yang buka jalan sih, God's way banget. Jadi di masa pemerintahan SBY, rata-rata wartawan istana itu adalah wartawan yang senior. Wartawan yang sudah benar-benar sudah malang melintang lah, punya banyak pengalaman. Nah, kemudian ketika zamannya Pak Jokowi jadi presiden, wartawan yang senior ini dipaksa untuk kerja. Dalam 1 hari itu bisa berangkat subuh, pergi ke Bali, dari Bali itu ke Batam, dari Batam itu bisa ke Papua pulang ke rumah, pulang ke Indonesia, Jakarta. Bagaimanapun tuh berat gitu, walaupun naik pesawat, naik mobil itu tetap berat. Dan bersama Pak Jokowi, ini bisa dicek ke teman-teman yang jadi wartawan istana, kalau Pak Jokowi nggak makan, wartawan juga nggak mungkin makan. Ya iyalah, presiden yang nggak makan, masa kita makan? Dan Pak Jokowi itu dulu yang gue pernah rasain adalah Selasa Kamis itu dia ada sempat puasa. Oh, berarti lu ikutan puasa juga? Iya, jadi pernah gue dalam mobil iringan presiden, tiba-tiba ini udah lewat harusnya titik tempat makan kita. Lewatin aja udah, nggak makan. Bapak puasa, gitu. Jadi kalau Bapak puasa, lu orang boleh makan sendiri? Maksudnya kayak boleh bawa makanan atau ya makan di mobil lah sendiri? Itu boleh. Itu karena awal sempet nggak dijadikan, mendadak nggak disiapin, tapi kadang jadi disiapin lah oleh Biro Pers Istana gitu. Nah, balik lagi, karena yang wartawan senior ini mungkin nggak keteteran, digantilah oleh wartawan-wartawan yang masih muda gitu. Ya sekitar 20-an, 30-an. Nah, pada saat itu gue sudah cukup lama ngikutin jadi wartawan politik. Mulai dari politik yang partai, masuk ke DPR, dari tokoh-tokoh tertentu, masuk ke partai tertentu, masuk ke DPR. Akhirnya gue sampai ikut Pilpres, gue ikutin satu kubu tertentu. Akhirnya Alvin udah bisa. Tapi memang gue nggak langsung ke Pak Jokowi. Gue mulai dari Pak JK dulu. Dari wartawan Istana RI 2 gitu. Di situ gue ikut 1 tahun, 2015. Sepanjang 2015 gue ikut setiap kegiatan Pak JK. Setiap kegiatan Pak JK kemana pokoknya ada gue. Sampai suatu saat dia kayak notice, kau lagi gitu. Mana-mana. Kasar ya soalnya dia. Kau lagi gitu. Iya, gue bilang, iya Daeng gitu. Nah, kita panggilnya Daeng atau Pak JK langsung. Iya Pak JK gitu. Nah, sampai orang-orang Pak JK pun tahu, pas Pampres Pak JK juga tahu, ini Alvin gitu. Nah, jadi ya sudah ada relasi lah ya. Ya muncul lah relasi, karena bagaimanapun kita ikut terus, ketemu terus. Iya. Terus gimana ceritanya bisa dikasih beasiswa coy sama Pak JK? Ya itu puji Tuhan, itu benar-benar ada kayak cerita tersendiri yang memang benar-benar ini wujud campur tangan Tuhan gitu. Jadi
Satu ketika gini, gua itu dapat kayak semacam fellowship, bukan fellowship yang gimana sih, kayak pelatihan di Dubes Amerika, kedutaan besar Amerika, oleh salah satu wartawan ternama di sana. Gue lupa sih sebenarnya, dari media New York Times kalau gua nggak salah. Nah, dia itu di hari ketiganya, gue udah dapat bocoran. Jadi pelatihan 3 hari, di hari ketiga itu duta besar Amerika akan datang kayak kasih surprise, tapi gue udah tahu gitu. Kasih surprise dan kita akan makan siang bareng. Di hari yang ketiga ini pula bertepatan dengan Pak JK ngundang wartawan untuk silaturahmi, makan siang bareng. Di saat itu sebenarnya gini, lu mau makan sama bule atau lu mau makan sama Pak JK yang sudah setiap hari lu ketemu, sebenarnya lu juga pernah makan bareng juga gitu. Kayak, dan dubes Amerika gue belum pernah ketemu nih. Jadi kayak ada 2 hal yang harus gue pilih. Entah kenapa kayak gue, gue lepas aja di, gue akan tetap datang ke acara Pak JK. Gue datang. Pada saat gue datang ke acara Pak JK, tiba-tiba orang kepercayaannya Pak JK, si Om Yadi namanya, Alvin, baru datang kau. Kebetulan saya yang pertama datang, yang awal-awal lah. Kau duduk sini aja depan. Nah, nanti kau wakilkan teman-teman, kau bicara, gitu kata dia. Maksudnya gimana? Iya, kau bukalah, kasih kata sambutan. Bapak mau kau, dia bilang gitu. Kurang lebih gitulah. Memang tidak yang benar-benar kata-kata ini saya lupa sih. Ya udah, akhirnya Pak JK datang, bener. Gue duduk di sini, kayak gue di sini, Pak JK di samping kanan gue, dan itu benar-benar kayak nggak ada jarak yang jauh gitu. Gue sering wawancara Pak JK, tapi nggak pernah sedekat ini. Maksudnya nggak pernah yang bersamping-sampingan gitu. Gue pegang mic, semua yang keluar dari kata-kata gue nggak inget. Bener, gue sampai sekarang gue nggak tahu gue ngomong apa. Tapi gue cuma tahu dari reaksi Pak JK, dia ketawa. Dan itu benar-benar diabadikan dalam sebuah foto yang dia hahaha terbuka terbahak-bahak gitu. Udah, abis biasalah, gue buka, Pak JK kasih kata sambutan, kata sepatah 2 patah kata, makan. Makanannya pun gue masih inget, makanan adalah tekwan kuah. Pas makan tekwan, malu-malu kan, karena gue di depan nggak mungkin gue ambil sendiri. Pasti diambilin gitu kan. Karena gue diambil, Pak JK udah makan Pak, iya makan Pak, pelan-pelan, makan yang sok-sok cantik gitu kan. Jain, dia Pak JK setelah suapan kedua gitu belum dia nengok, Alvin, kau sekolah mana dulu? Saya SMA-nya bukan SMA, di universitas mana? Oh, saya di UMN, Pak JK. Oh, saya tahu itu Jakub Utama teman saya, bilang gitu. Oh iya Pak, saya tahu Pak, Bapak pernah jadi keynote speaker-nya di UMN. Oh ya, di wisuda kedua, saya bilang gitu. Oh iya gitu. Makan lagi. 2 suapan lagi, dia nengok kau mau sekolah Alvin? Mau Pak, mau. Cuma saya nggak ada dana Pak. Kau jangan bicara dana gitu. Kalau kau serius, nanti saya kasih rekomendasi. Iya Pak, saya mau sekolah. Udah. Terus Pak JK bilang, mana jadi. Kau urus anak ini gitu. Suruh dia lengkapi yang dibutuhkan. Nanti saya kasih rekomendasi. Tapi di situ si Om Yadi ini, ketangan kepercayaan Pak JK, dia ngomong gini, Alvin, saya kasih pilihan deh. Belajar kan kadang nggak semua orang mau, ya. Saya kasih kau naik haji kan saya ini. Dengar dulu, kau naik haji ke Yerusalem, ke The Wailing Wall, 10 hari Yerusalem, tembok ratapan, 10 hari gitu. Kita cover. Atau kau mau sekolah? Saya mikir, aduh, jalan-jalan ke Yerusalem belum pernah juga nih, saya bilang. Ya udah, saya bilang, saya mau sekolah. Oke, di situ udah coba daftar, ambil IELTS. Uninya lu yang beli sendiri juga? Waktu itu, tapi gue uninya itu yang berdasarkan list dari LPDP. Nah, LPDP itu adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu berada di bawah pemerintah, beasiswa pemerintah. Nah, gue lihat ada listnya tuh, gue juga bingung. Orang gue nggak ada kepikiran S2, lulus S1 aja tuh orang tua udah bagus, udah sujud syukur juga gitu kan. Nah, pada saat itu 2015 itu ada klub Leicester City. Mereka itu menjadi juara Liga Inggris dengan tingkat persentasenya itu, tingkat kemungkinan yang probabilitasnya adalah 1:50.000. Gue inget banget kayaknya tahun itu juga. Semua orang pada bingung kenapa Leicester City bisa menang. Bisa menang. Ada nama Manchester United segala macem lah, City dan lain-lain. Kenapa bisa ini satu kota kecil gitu? Terus gue berpikir, kayak gue tuh seperti kota ini, seperti klub ini.
gue bukan siapa-siapa, tapi TV bisa ditawari gini. Gue coba cek, di listnya ada. Gue coba cek lagi ke websitenya, ada nggak ininya gue, majornya gue? Ada. Berarti lu masuk apa? Media and Public Relations. Oh, I see. Jadi masih berkaitan dengan communication studies gitu. Oke, gue coba apply. Nggak lama, itu datang. Bener kiriman paket dari UK Royal Mail gitu. You are accepted, we are honored to have you in our university. Gue sampai email lagi, gue udah dapetnya gue email lagi ke ininya. Dia bilang iya bener gitu kan. Bokap gue sampai ambil. Udah tuh. Pokoknya gue serahin semuanya dokumen yang gue sudah siapkan, kasih ke Pak JK. Tapi melalui orang kepercayaannya. Iya. Gue inget Paskah. Selesai ibadah Paskah, gue nyalain HP gue biasa. Kalau gue ibadah gue airplane mode atau gue silent. Ketika gue nyalain, itu udah ada miss call. Begitu gue jalan, udah ada miss call, langsung telepon. Gue angkat. Ya halo om, Alvin kok di mana? Sorry om, saya baru angkat. Saya baru ibadah. Pak JK sekarang sedang ada di lapangan golf Senayan. Kau kemari karena Pak JK mau tantangan punya KO nih. Buru ya, gitu. Iya. Panik. Tiba-tiba dipanggil kan? Ini bukan dipanggil sama tukang kom Iya, bener. sama wapres nih. Iya. Langsung saya naik motor, saya datang. Taruh motor, linglung, kayak orang linglung. Ini orang naik motor pergi ke lapangan golf Senayan, tempat elit. Udah masuk aja. Untung ada pas pampres yang biasa awal. Alvin sini, gitu kan. Alvin sini, masuk, duduk. Sudah kau pesan aja nih makan. Udah diatur. Iya, bilang gitu udah. Ya udah, saya belum sarapan juga kan. Ya udah sambil nunggu Pak JK main, nggak lama Pak JK keluar. Di situ ada, kalau nggak salah itu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga. Sorry, bukan Gita Wirjawan. Saya lupa ada seorang tokoh nasional juga. Wah, tapi gue suka banget loh sama Bapak Gita Wirjawan. Keren. Terus bisa main piano, bisa nyanyi. Gue kayak ya ampun. Lengkap banget. Lengkap banget. Terus. Nah, terus ya udah gue dia Pak JK muncul, Pak JK minum jus jeruk, gue masih inget. Nah, kalau sudah lengkap, nah IELTS-mu berapa? Udah lolos? Sudah Pak, ini Pak, gitu kan. Sudah siapin. Nah, sekolah mana? University of Leicester, saya bilang. Oh, dulu masih ngomongnya Leicester. Bukan, Leicester. Oh iya Pak. Iya, dulu. Tangan, seret. Nah, kau belajar yang benar. Dan ingat, ini pesan Pak JK, sampai sekarang saya masih ingat. Dan ingat, pulang ke Indonesia, kasih kontribusi ke Indonesia. Bilang gitu. Kamu dibiayain sama negara. Iya Pak, saya bilang. Wow. Tapi misalnya ya, kalau kayak gua mau apply gitu, atau teman-teman yang lain mau apply LPDP, itu tuh gampang nggak sih sebenarnya? Terbuka. Untuk menjadi penerima beasiswa LPDP itu terbuka lebar. Karena hampir setiap tahunnya, ini gue mungkin belum terlalu update ya informasi terbaru, cuma yang gue tangkap setiap tahunnya bisa mencapai 2.000 kuota yang disiapkan. Oh, oke. Mungkin bisa lebih ya. Gitu. I see. Tapi surat rekomendasi orang-orang tertentu lah bisa boost aplikasi lu lebih cepat gitu atau gimana? Sebenarnya gini, mungkin banyak orang yang berpikir Alvin nepotisme. Enggak, karena gue tetap mengikuti semua prosedurnya. Itu hanya sebagai istilahnya apa ya, kayak bukan benar-benar guarantee juga, tapi ya memang untuk moral boostnya gue juga gitu. Dan lu juga tahu LPDP dari Pak JK? Maksudnya dulu nggak tahu bahkan ada LPDP? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Jadi faktanya adalah ada 3 tes yang harus dilakukan ketika gue sudah apply di LPDP. Sorry, 4. Yang pertama tuh yang administrasi dokumennya udah beres. Kemudian gue lakukan tes leaderless group discussion, tes menulis writing pakai bahasa Inggris, sama di tes keahlian oleh 2 pakar sama 1 psikolog. Di situ gue juga ditanya oleh psikolog, dicecer. Bapak ini dapat rekomendasi Pak JK nepotisme ya Pak? Saya bilang, saya tidak pernah nepotisme. Segala prosedur yang perlu saya lakukan, saya sertakan. Anda butuh lolos IELTS, saya sudah lolos IELTS. Anda butuh kemampuan saya di bidang ini, saya sudah punya background. 3 tes ini semua udah lolos gitu ya? Iya. Istilahnya the whole requirement gitu, I will fulfill it gitu. Ya cuma memang bedanya adalah ketika mau pengumuman, saya udah tahu 2 hari sebelumnya karena orangnya Pak JK udah dapat info, Alvin gitu, ya apa, gak usah deg-degan, udah diterima gitu. Saya bilang, kok kan masih 2 hari lagi? Kau nih, dia bilang gitu. Iya, dia bilang. Karena gini, sederhananya adalah kalau saya jalur nepotisme untuk studi di luar, bisa aja kemungkinan saya nggak lulus itu besar. Karena ada senior saya di University of Leicester itu nggak lulus.
Ada kok beberapa kasus Dan harus nggak lulus. bayar lagi ya kalau nggak lulus. Memang nggak bayar, nggak bayar. karena sudah dijamin negara gitu kan. Kan yang dibayar negara juga kadang tidak semuanya berkemampuan finansial yang cukup gitu kan. Masa kita istilahnya masa pemerintah cekek mereka karena nggak lulus gitu kan. Tapi ada 2 yang nggak lulus pada saat itu. I see. Dan saya lulus. Itu bukti bahwa saya bukan nepotisme gitu. Saya belajar, saya juga nangis-nangisan di sana. Ya itu. Nah, terus kan setelah itu lu harus balik dan mengabdi nih, so-called kepada negara. Dan lu langsung switch kerjaan atau lu masih di media waktu itu? Jadi pada saat itu, ketika gue balik, memang gue diminta untuk balik lagi di media. Cuma memang pada saat itu ada sedikit negosiasi yang tidak berjalan dengan baik dan nggak bisa lanjut di media gitu. Akhirnya gue sempet nganggur juga sekitar 3 bulan sebelum akhirnya gue jadi dosen. Gue alih profesi jadi dari wartawan ke dosen. Dosen apa nih? Media juga? Dosen iya, ilmu komunikasi. I see. Nah pertama gue balik ke alma mater gue di UMN. Cuma memang di UMN itu gue hanya 1 semester. Rumah gue di North Jakarta gitu kan. Perginya tuh ke jauh banget. Ke Tangerang, kayak journey to the west banget, west banget gitu. Ya kayaknya agak berat, kira dapat satu universitas yang dekat rumah, Universitas Bunda Mulia, gue di situ, gue mengabdi 2 tahun di sana, gitu. Nah terus sekarang apakah lu masih di sana atau sudah beranjak ke tempat lain? Sekarang gue masih di dunia pendidikan, di industri pendidikan, karena gue ngerasa education is the only way gitu kan. That's my contribution to this country gitu. Nah, gue sekarang di Tarumanegara Foundation. Jadi Tarumanegara Foundation itu memayungi gitu ya, University Tarumanegara University, ada Tarumanegara Sinja College, kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanegara. Dan juga ada Rumah Sakit Royal Taruma dan banyak lainnya gitu. Cuma gue memang di education unitnya aja gitu. I see. Nah, gue sekarang sebagai Head of Admission and Marketing gitu. Memang awalnya gue pengen jadi dosen, cuma mungkin karena karena situasi gitu ya, kita harus adaptful juga kan. Mudah-mudahan setelah PSBB dan Corona ini selesai, lu bisa Amin. kembali mengajar dan fulfill Amin. your calling ya di bidang benar, edukasi. benar. Luar biasa banget menurut gue cerita lu. Thank you banget, Vin. Iya. Semoga abis ini Tuhan bukain jalan juga yang lain-lain. Kan kita masih muda. Benar, amin. Perjalanan kita belum kelar. Mudah-mudahan nanti banyak lagi surprises in your life yang tentunya bisa memberkati orang lain juga. Thank you banget for coming. Yeah, thank Dan you sebelum juga. kita kelar, gue ada sedikit game nih. Boleh. Namanya What If Questions. Ya, jadi kita bakal main What If Questions. Ini lu harus menjawab 5 pertanyaan dari 7 pertanyaan di sini. Oke. Jadi ini random banget. Kita cuma pengen kenalan lebih aja Oke. sama Alvin gitu. Iya, boleh. Nah, dari 1 sampai 7 lu mau pilih yang keberapa? 5. Nomor 5. Pertanyaannya adalah Alright. what if you could only eat one food for the rest of your life? What food you would choose and why? Noodles, definitely. Noodles. Chicken noodles. Sumpah banget, kemarin narasumber gue yang terakhir juga mie loh. Kenapa ya kalian semua? Tapi gue juga bakmi sih. Iya. Iya, gue bakmi lovers. Oke, pertanyaan nomor 2. Number 1. Nomor 1. Pertanyaannya adalah, what if you were guaranteed to be successful in a different profession? What would you want to do? Athlete, basketball athlete, definitely. Udah dari dulu ya. Iya, soalnya that's ya. my passion. Basketball athlete. Kalau Yeah. you have to choose which team and any team in the world. Local or In the world. in the world, probably LA Lakers. Lakers for life. Asik. Dulu siapa ya yang terkenal? Gue sampai Kobe lupa. Bryant. Tapi kan Kobe Bryant dulu nggak tim pertama. Yang which part? Maksudnya? Sorry. Gue kok ingetnya Kevin Durant ya tadi. Mohon maaf guys, salah. Iya, it's okay. Number 3. Pertanyaan ketiga. Number 3. Oke, Vin. What if you could be a superhero for a week? Who would you want to be and why? Superhero, my dad, my father. He is my superhero. Wow. Aduh, gemes banget sih ketika yang lainnya bisa ngomong yang lain-lain. Ini Iya. bokapnya sendiri. I stick to the reality. That's my superhero, my dad. Top. Walaupun pertanyaannya what if. Oke. 3, 2 lagi. I choose the lucky number 7. Lucky number 7. Yep. Okay. What if you could turn back the time? What would you change? Right, this one is a difficult question. No, I don't want to change anything in my life. I'm gonna stick to it.
Bagus. Lu nonton film Dark gak? No, I haven't. I'm sorry. Iya, nggak apa-apa. Itu gila banget soal time travel. Anyway, Okay. your last question. Number 6. Number 6. Yep. Okay, last question buat Alvin. Yeah. What if? Okay, what if you woke up suddenly because your house was on fire? Which 3 things would you save as you run outside? My phone, Your phone? my basketball, Wow. my basketball ball, and the third one is my basketball shoes. Hebat. So all my basketball equipment should be safe. Wow, okay. Thank you banget, Vin. Okay. For playing with me and chit-chatting with teman-teman cerita Jenita juga. I really hope the best buat lo ke depannya. Yep. Dan thank you banget teman-teman cerita Jenita yang udah dengerin. Pokoknya see you guys in the next episode. Stay healthy, stay safe, and stay creative everyone. Bye-bye. Bye.